Halo Sobat Bola Mania, selamat datang kembali di Raftel Sport. Tempat di mana kita tidak hanya merayakan indahnya gol, tapi juga mengupas tuntas drama, taktik, dan segala intrik di balik lapangan hijau. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana hancurnya pertahanan Barcelona di kandang sendiri dan tenggelamnya armada Liverpool di jantung kota Paris. Emosi supporter pasti sedang campur aduk hari ini. Namun, di Raftel Sport, kita selalu berusaha melihat gambaran besarnya. Sekarang, mari kita singkirkan sejenak luapan emosi, sentimen klub, dan fanatisme buta. Kita akan mainkan kalkulatornya. Berdasarkan algoritma probabilitas modern, data historis panjang dari kompetisi Eropa, serta performa taktis tim sejauh musim 2025-2026 ini berjalan, berapa persen sebenarnya peluang mereka untuk membalikkan keadaan dan lolos ke babak semifinal? Apakah masih ada ruang untuk keajaiban, atau logika matematika sudah mengunci nasib mereka? Siapkan kopi kalian, tarik napas panjang, dan mari kita bedah hitung-hitungan matematisnya secara mendalam. Mari kita mulai dari laga yang paling menyita perhatian di Spanyol. Agregat sementara adalah 2-0 untuk keunggulan Atletico Madrid yang dicuri langsung dari Spotify Camp Nou. Persentase lolos. Atletico Madrid 92%, Barcelona 8%. Analisis probabilitas logika taktis. Angka 8% untuk Barcelona mungkin terdengar sangat kejam dan menyayat hati para culés. Namun, ini adalah realita matematis yang dikalkulasi dari ribuan pertandingan bersejarah di fase gugur. Dalam sejarah Liga Champions, sangat langka ada tim yang tertinggal 2 gol tanpa balas di kandang sendiri pada leg pertama, kemudian mampu membalikkan keadaan di laga tandang. Masalah terbesar Barcelona bukanlah sekadar defisit 2 gol, melainkan siapa lawan yang harus mereka hadapi. Mengalahkan Atletico Madrid asuhan Diego Simeone di Riyadh Air Metropolitano dengan selisih 3 gol ibarat mencoba menghancurkan brankas baja menggunakan tusuk gigi. Taktik low block dan kedisiplinan zonal marking Atletico adalah antitesis sempurna bagi permainan penguasaan bola Barcelona. Skenario comeback, faktor 8% sedih. Lalu, dari mana datangnya angka 8% ini? Di sepak bola, probabilitas tidak pernah menyentuh angka 0 mutlak. Barcelona harus menciptakan badai sempurna di leg kedua. Gol cepat adalah kewajiban. Lamine Yamal dan kawan-kawan wajib mencetak gol di 15 menit pertama. Gol cepat akan merusak struktur psikologis Atletico dan memaksa mereka keluar dari zona nyaman pertahanan. Transisi tanpa celah, mengingat mereka harus bermain all-out attack. Lini belakang yang ditinggal pemain pilar akibat kartu merah harus bermain dengan tingkat konsentrasi 100%. Satu saja kesalahan passing di lini tengah akan langsung dihukum oleh kecepatan serangan balik Julian Alvarez atau Alexander Sorloth. Klinis di depan gawang, di leg pertama, Barcelona banyak membuang peluang. Di leg kedua, expected goals, XG, sekecil apapun harus dikonversi menjadi gol. Xavi harus menemukan cara untuk membongkar pertahanan lapis ganda tuan rumah, mungkin dengan lebih banyak mengandalkan tembakan jarak jauh atau set piece mematikan. Kita beralih ke laga yang mempertemukan dua filosofi sepak bola berbeda di Parc des Princes. Agregat sementara menunjukkan dominasi mutlak 2-0 untuk PSG. Persentase lolos, Paris Saint-Germain 75%, Liverpool 25%. Analisis probabilitas logika taktis. Di atas kertas, keunggulan 2-0 membuat skuad asuhan Luis Enrique bisa bernapas dengan sangat lega. Mereka tampil superior di kandang dan mendikte permainan. Namun, kalian pasti bertanya-tanya, dengan dominasi sebegitu besar, mengapa algoritma masih memberikan Liverpool probabilitas hingga 25%? Jawabannya hanya terdiri dari satu kata magis, Anfield. Mesin statistik dan algoritma selalu memberikan toleransi keajaiban, yang signifikan jika leg kedua dimainkan di hadapan tekop. Sejarah kelam bagi lawan-lawan Liverpool sudah terlalu sering tercipta di stadion ini. Siapa yang bisa lupa malam di mana Barcelona datang dengan agregat 3-0 dan pulang dengan kekalahan 4-0 di tahun 2019? Atmosfer Anfield bukan sekadar mitos. Itu adalah entitas yang bisa melipat gandakan energi pemain tuan rumah dan menghancurkan mentalitas tim tamu. Skenario comeback, faktor 25% sedih. Arne Slot berada di bawah tekanan masif. Tertinggal 2 gol dari tim sekelas PSG mensyaratkan perubahan taktik radikal. Intensitas pressing level dewa. Liverpool harus kembali ke akar gegen pressing sejati. Mereka tidak boleh membiarkan gelandang PSG seperti Desire Doué memiliki waktu bernapas di atas bola.
Risiko sayap, menyerang habis-habisan berarti meninggal akhir pada leg pertama. Di Anfield, Darwin Núñez, Mo Salah, atau siapapun yang diturunkan, harus memiliki efisiensi penyelesaian akhir yang sempurna. 1 peluang, 1 gol. Itulah satu-satunya cara menembus angka 25% tersebut. Dua raksasa dengan koleksi trofi terbanyak saling bunuh. Leg pertama di Santiago Bernabeu secara mengejutkan menjadi milik di Rotten dengan kemenangan 2-1. Persentase lolos, FC Bayern Munich 80%, Real Madrid 20%. Analisis probabilitas logika taktis. Kemenangan 2-1 di markas Real Madrid adalah sebuah pencapaian monumental bagi Bayern Munich. Membawa keunggulan tersebut ke kandang sendiri, Allianz Arena, yang terkenal sebagai salah satu benteng paling angker di Eropa, jelas membuat probabilitas Bayern meroket hingga 80%. Bayern mendominasi lini tengah pada leg pertama dan sukses mengisolasi Kylian Mbappe pada sebagian besar jalannya laga. Namun, menyingkirkan Real Madrid dari kompetisi ini selalu membutuhkan lebih dari sekadar statistik yang bagus. Persentase 20% milik Los Blancos mungkin terlihat kecil, tapi dalam kamus Liga Champions, 20% bagi Real Madrid terasa lebih mematikan daripada 50% bagi tim lain. Skenario comeback, faktor 20% sedih. Real Madrid adalah entitas yang hidup dari momen krisis di Liga Champions. DNA Eropa mereka membuat kepanikan menjadi hal yang tabu di ruang ganti. Ketenangan Arbeloa. Alvaro Arbeloa tahu timnya hanya butuh menang dengan selisih 2 gol di Jerman, atau selisih 1 gol untuk memaksakan perpanjangan waktu. Tidak perlu serangan sporadis sejak menit pertama. Madrid akan mencoba mengontrol tempo dan membunuh pertandingan lewat 1 atau 2 momen magis. Ledakan Mbappe Vinicius. Allianz Arena akan memberikan ruang di belakang garis pertahanan Bayern saat tuan rumah mencoba menekan. Disinilah transisi mematikan Vinicius Junior dan Kylian Mbappe akan menjadi senjata utama. Jika Bayern lengah, Madrid bisa menghukum mereka dalam hitungan detik. Terakhir, laga yang menunjukkan betapa matangnya Arsenal asuhan Mikel Arteta di kancah Eropa saat ini. Kemenangan 1-0 di Lisbon menjadi modal yang sangat krusial. Persentase lolos. Arsenal 88%, Sporting CP 12%. Analisis probabilitas logika taktis. Ini adalah laga dengan tingkat kepastian tertinggi menurut kalkulasi matematis. Arsenal pulang dengan kemenangan 1-0 dan nirbobol. Mengingat duet William Saliba dan Gabriel Magalhaes adalah salah satu duo bek tengah terbaik dan paling solid di dunia saat ini, probabilitas Arsenal untuk lolos mencapai 88%. Mereka hanya perlu menghindari kekalahan di Emirates Stadium, sebuah misi yang sangat terukur di atas kertas. Skenario comeback, faktor 12% sedih. Bagi Sporting CP, peluang 12% ini sangat bergantung pada faktor kejutan. Kejutan menit awal, Sporting wajib merusak ritme dan ketenangan Arsenal di awal laga. Sebuah gol cepat di 10 menit pertama bisa memutarbalikkan tekanan psikologis dan membuat pemain muda Arsenal mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Memanfaatkan set piece. Menembus pertahanan Arsenal dari skema open play terbukti sangat sulit musim ini. Sporting harus memaksimalkan setiap tendangan sudut dan tendangan bebas di area sepertiga akhir untuk mencuri gol kemenangan. Itu dia bedah tuntas hitung-hitungan peluang lolos semifinal Liga Champions dari kacamata data dan probabilitas di Raftel Sport. Sebagai penikmat sepak bola, kita semua tahu bahwa data dan statistik adalah panduan yang brilian untuk membaca tren dan kekuatan tim. Matematika tidak pernah berbohong tentang realita di lapangan. Berdasarkan angka-angka tadi, wajar jika kita memprediksi Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, dan Arsenal yang akan melenggang ke babak 4 besar. Namun, itulah indahnya kompetisi yang kita cintai ini. Di tengah lapangan hijau berukuran 105 x 68 meter, algoritma seringkali dipatahkan oleh keringat, air mata, dan determinasi manusia. Sebuah tendangan jarak jauh tak terduga, sebuah kesalahan antisipasi dari kiper, atau magis dari sorakan puluhan ribu supporter bisa menghancurkan probabilitas 99% sekalipun dalam kedipan mata. Itulah mengapa kita terus menonton, menahan napas di setiap menit krusial. Bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel? Apakah angka-angka ini sudah mutlak mengunci nasib Barcelona dan Liverpool? Atau justru kalian melihat celah di mana Anfield Miracle dan Camp Nou Magic akan kembali tercipta minggu depan? Tim mana yang menurut analisis kalian paling berpeluang besar mengkhianati hitung-hitungan matematika ini? Sampaikan opini, argumen, dan prediksi liar kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan secara sehat sebagai sesama pecinta sepak bola.
Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menikmati breakdown analitis ini. Bagikan video ini ke grup WhatsApp komunitas nobar kalian agar diskusinya makin panas. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel Raftel Sports Story agar tidak ketinggalan review dan narasi epik sepak bola lainnya. Saya pamit undur diri. Tetap semangat mendukung tim kesayangan kalian apapun kondisinya, karena bola itu bunda. Sampai jumpa di video analisis pasca pertandingan leg kedua nanti. Salam olahraga.